dokter bilang sepertinya ini stadium 3. Hah, kaget kan? Stadium 3. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat ya, lancar rezeki dan juga segala urusan dipermudah. Amin. Ada yang penasaran nggak kenapa sih kok channel ini lama banget nggak ada konten baru? Terus buat teman-teman yang udah subscribe dan masih setia di channel ini, meskipun channel ini jarang upload konten beberapa tahun ke belakang, makasih banget loh. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya. Sehat-sehat terus pokoknya. Jadi pada kesempatan kali ini nih aku mau cerita kenapa sih kok konten ini lama konten channel ini kok lama banget nggak bikin konten. Ya, jadi sebenarnya jangan nangis. Ini kita harus apa? Tetap happy ya, karena itu kan untuk imun biar nggak ngedrop. Jadi ceritanya mulai bulan Juli tahun kemarin itu aku menjalani pengobatan kanker. Aku harus kemoterapi, terus mastektomi, dan sekarang ini sekarang aku lagi menjalani radioterapi atau terapi sinar. Itu setiap hari loh, selama 25 hari. Udah gitu, dan harus berangkat sendiri ke rumah sakit karena gak ada yang nganter. Sedih sih, tapi udahlah. Pokoknya kita harus tetap semangat ya. Jangan sampai sakit itu membuat kamu ngedrop. Justru kamu tuh harus semangat, oke? Buat kalian nih yang sekarang ada yang lagi sakit mungkin, tetap semangat dan berpikir positif. Biar apa? Biar penyakitnya pergi dari tubuh kita, ya kan? Jadi kita bisa sehat lagi. Apa kalian ada yang penasaran? Enggak penasaran. Tapi nggak apa-apa lah, aku mau cerita nih. Kenapa sih kok aku bisa tiba-tiba kena kanker? Jadi ceritanya waktu itu tahun 2017, aku tuh terasa senut-senut di sebelah kanan nih, sebelah kanan. Terus aku ke dokter. Dokter bilang katanya, ini kemungkinan FAM. Ya istilahnya tumor jinak lah. Terus dokter bilang bisa dioperasi nanti sembuh katanya. Aduh, batuk. Ya udah aku ikutin tuh saran dokter untuk operasi. Terus akhirnya setelah operasi kelihatan kan diambil tuh yang bikin cenut-cenut tuh apa? Itu bentuknya kayak gaji. Gaji yang ada di daging sapi apa daging kambing tuh kan ada gajinya ya kan. Bentuknya abstrak gitu loh, kayak kembang-kembang kol warna putih gitu. Nah, itu tuh kecil sekitar 1 sampai 2 cm lah, kecil banget. Terus habis itu dokter bilang tunggu hasil patologinya sekitar 3 minggu. Oke, aku tunggu tuh 3 minggu. Udah kan habis selesai operasi. Oh iya, operasi itu aku hari Selasa, hari Rabunya, tahu nggak yang daerah sekitar bekas jahitan operasi itu jadi keras, keras kayak batu kelapa. Terus aku tanya ke dokter kan, kenapa dok ini kok bisa jadi keras? Kata dokter, oh itu lipatan kulit, nggak apa-apa. Oke, aku percaya deh apa kata dokter ya kan. Padahal sebelum operasi itu masih empuk, tiba-tiba kok jadi keras. Nah, udah tuh 3 minggu kemudian rumah sakit mengabari kalau hasil patologinya udah keluar. Diambillah tuh, dilihat, deng deng, ternyata hasilnya karsinoma musinosum mamae. Wow, apa itu? Kanker payudara. Jeng, kaget lah itu aku, shock beneran. Terus abis itu aku tanya dong ke dokter, dok ini gimana dong? Kok ternyata kanker gitu kan? Dokter bilang, ya kita periksa aja dulu. Ada pemeriksaan lanjutan gitu. Ya udah, aku ikutin tuh CT scan, terus apalagi ya, ronsen torak, terus USG, bla 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 lah itu, sama tes darah CA125 kayaknya kalau nggak salah tuh ya.
Ternyata hasilnya semuanya bagus, semuanya tidak ada keanehan, tidak ada kelainan. Hasilnya normal semua. Sampai CA125-nya juga normal. Nah, jadi bertanya-tanya kan aku, loh, kok ini semua hasilnya normal? Kenapa yang hasil patologinya CA? Antara 50-50 nih, percaya nggak percaya ya kan? Jangan-jangan ketuker lagi sama punya orang ya kan hasilnya, atau salah tuh alatnya gitu. Terus dokter menyarankan atau merujuk aku untuk ke rumah sakit khusus kanker. Karena rumah sakitnya jauh, jadinya aku nggak langsung tuh saat itu langsung ke rumah sakit kanker, enggak. Aku coba ber apa namanya kalau bahasanya tuh muhasabah mungkin ya. Kayak ibadah ditingkatin lagi, tambahin lagi sholat-sholat sunnahnya, sholat malam, puasa, pokoknya gimana caranya ya Allah, mudah-mudahan itu tuh salah gitu ya kan hasilnya. Terus makan sayur-sayuran, minum jus, minum jamu-jamuan juga. Ya sebelum aku terasa cenut-cenut itu sih, sebelumnya menurut aku juga aku nggak yang makan sembarangan juga sih makannya. Ibaratnya tuh makan sehat normal gitu aja, nasi sayur lauk gitu biasa. Terus aku juga rajin olahraga kan, karena sebelumnya aku didiagnosa kena kanker itu aku ngajar aerobik gitu. Jadi seminggu 4 kali itu aerobik. Jadi menurut aku kayaknya hidup aku udah hidup sehat gitu. Kok bisa kena ini? Sampai rajin minum susu protein juga. Yang terkenal itu tuh yang dari kedelai. Nah, terus habis itu setelah 6 bulan apa 4 bulan 6 bulan ya lupa pokoknya, habis itu aku ke rumah sakit kanker yang dirujuk sama dokter. Oke, sampai di rumah sakit kanker, aku pikir kan akan dites ulang ya, karena aku ngerasanya apa namanya, mau tahu pendapat dari dua rumah sakit. Kemarin kan rumah sakit yang di daerah itu bilangnya begini, coba di rumah sakit khusus kanker ini bilangnya apa. Jadi aku pengen diperiksa ulang. Tapi begitu masuk ruangan dokter, ternyata aku disuruh rebahan, terus dokternya bilang, ini diangkat aja dua-duanya. Lah, kan kok diangkat dua-duanya? Kan yang bermasalah satu. Udah gitu kan juga satu juga bisa dong, misalnya ada sesuatu tuh diambil aja, kenapa harus diangkat, harus dipotong dua-duanya, apalagi lo kok dua-duanya, yang satu kan nggak kenapa-napa ya kan. Terus aku bilang ke dokter, dok, kenapa dua-duanya dok? Iya, ini buat jaga-jaga loh. Ya kan kalau jaga-jaga itu gimana dicegah caranya biar jangan sampai yang satu ini menyebar di tempatnya sendiri atau menyebar ke tempat lain kan. Kenapa solusinya dua-duanya? Karena aku nggak setuju tuh sama apa kata dokter, jadi aku bilang alasannya, oke dok, saya akan rundingkan dulu sama keluarga. Tapi dokternya marah, dokter bilang nggak perlu, ini tuh nggak usah dirundingin sama keluarga, harus segera. Nah, daripada ribut, oke lah, aku bilang iya, 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 biar cepet. Akhirnya aku keluar tuh dari rumah sakit, dari ruangan dokter. Terus aku ke bagian administrasi minta ganti dokter. Ternyata prosedurnya susah. Kalau untuk ganti dokter itu harus pakai surat kuasa, bermaterai dan lain-lain lah ya. Ya udah, akhirnya aku putuskan pulang aja deh. Udah pulang. Hmm, aku coba karena masih tetap agak 50-50 ya, antara yakin gak yakin gitu sama hasil CA itu. Aku di rumah mulailah minum obat-obatan herbal. Dari rebusan bajaka, kunyit, semua ramuan JSR itu aku ikutin, minum jamu-jamu yang pahit, daun imbau, daun sirsak, kunir putih, ah obat-obatan Jepang tuh yang mahal itu, yang satu boxnya 1.800.000, terus teh-teh herbal.
eh apalagi ya, pokoknya semua dicobain, mulai dari terong susu segala. Coba, aku baru tahu loh ada terong susu gara-gara itu. Katanya terongnya ditumbuk, terong susunya itu warna kuning ya, jadi terongnya tuh bulat kayak bentuk susu gini, ada pentilnya. Nah itu tuh ditumbuk terus diolesin di bagian yang nyeri, itu udah dicobain juga. Terus apa lagi ya, eh minum itu pil yang isinya jamur gitu, habatus sauda, minum air zam-zam sampai beli berapa galon air zam-zam. Yang paling ekstrim itu adalah nyobain terapi lintah. Bayangin itu lintah ditaruhin di sini sekitar 5 apa kok 5 sih, 11 lintah. Coba, dari yang ukurannya segini lintahnya terus jadi segede lele. Bayangin aja, ngeri banget dah pokoknya. Jadi selama aku cari dokter yang pas aku tuh tetap juga cek-cek CA125 ya, buat ngontrol tahu ininya, sama ronsen dan lain-lainnya gitu. Itu aku rutin cek, itu paling nggak setahun sekali aku cek tuh. Udah tuh 2019 itu aku nyoba terapi tembakau. Kalau yang kalian udah pernah cobain yang dimasukin asap tembakau sini sampai ke perut, katanya buat buang racun gitu. Ya udah diikutin tuh waktu itu, tapi lama-lama aduh nggak kuat asapnya, karena aku jujur nggak tahan asap rokok ya. Terus habis itu ke dokter 2019, dokter bilang sepertinya ini stadium 3. Hah, kaget kan, stadium 3? Iya, karena kalau dilihat dari kerasnya itu katanya kemungkinannya stadium 3 bilangnya. Lah, ini kan kerasnya gara-gara abis operasi, Dok. Jadi setelah operasi itu jadi keras, padahal sebelumnya nggak keras. Ya udah tuh, terus dokter bilang katanya paling tidak ini sebelum dioperasi diangkat, di kemo dulu 18 kali. Banyak bener 18 kali ya. Oke oke, kalau gitu ya udah diterima aja dulu ya ininya tuh saran dokter. Tapi habis itu aku nggak balik lagi ke sana. Udah tuh, aku lanjutkan lagi em, pengobatan herbal-herbalnya itu. Oh, aku cobain lagi yang lainnya, yang kata orang ini nanas dikasih air panas, pare, terus apalagi lah itu, pokoknya semuanya dicobain. Sampai akhirnya 2022 itu aku ke dokter lagi, ke dokter onkologi. Ini beda rumah sakit lagi ya. Beda rumah sakit. Yang 2019 itu juga bukan rumah sakit kanker, rumah sakit daerah. Terus yang 2022 itu aku ke rumah sakit lagi. Itu rumah sakitnya rumah sakit swasta sih. Nah, di situ dokternya enak tuh. Dokternya nggak yang langsung ngejudge ini, itu, enggak. Jadi aku cerita tuh ke dokter, nih dok, saya waktu itu dioperasi dikira FAM, ternyata CA. Terus habis itu yang tadinya empuk kok jadi keras habis operasi. Dokter akhirnya menyarankan untuk biopsi. Lah, karena aku baca-baca, googling segala macam itu ya, biopsi itu takutnya malah membangkitkan yang macan tidur gitu. Terus, dok kalau selain biopsi bisa nggak? Nah, dokternya bagus nih, jadi nggak yang memaksakan kehendak gitu modelnya. Terus dokter bilang, oh kalau nggak mau biopsi bisa pakai AJH, aspirasi jarum halus. Jadi dimasukin jarum yang agak besar, terus diambil sedikit masanya tuh buat ngecek. Ya udah, aku ikutin tuh AJH, diambil. Pas dicek hasil patologinya, ternyata memang benar itu adalah kanker. Nah, gini harusnya dari pas sejak di rumah sakit khusus kanker itu harusnya kayak gini loh, gitu loh. Maksudnya harusnya segera dicek ulang bener enggak. Nah, baru apa yang harus dilakukan gitu. Oh ya, lanjut nih, lanjut. Habis itu tadi ternyata kanker, terus
Aku tanya dong ke dokter, gimana dok, selanjutnya harus dilakukan apa nih? Dokter bilang itu kemoterapi. Tapi dok, kalau saya nggak mau kemo gimana? Nah, dokter bilang lagi ada alternatif lain itu dengan terapi hormon. Tapi ini juga nggak bisa langsung, harus ada beberapa tahapan pemeriksaan sampai diketahui ini kankernya karena hormon apa gitu. Jadi baru tahu obatnya apa. Akhirnya bulan Juli 2024 aku putuskan untuk ke dokter lagi. Aku searching mana nih dokter yang terbaik yang ada di kota aku tinggal saat itu, karena aku kotanya tuh pindah-pindah karena ngikut suami ya kan. Suami pindah kerja, aku ikutan pindah. Terus dapatlah dokter itu, aku coba ketemu sama dokter itu. Pikirku kalau misalnya ini dokternya enak, aku lanjutkan nih pengobatan. Tapi kalau dokternya nggak enak, aku mau ganti lagi. Alhamdulillahnya, qadarullah, dokternya enak. Dokternya bagus penjelasannya dan itu masuk akal di aku. Jadi dokter bilang, oh ini harus di kemo 6 kali dan di antara masa kemo itu akan dilakukan operasi pengangkatan. Oke, sip. Rencananya bagus, jadi aku ikutin. Akhirnya aku kemo, terus setelah kemo keempat aku operasi, lanjut kemo 5-6, dan sekarang ini aku sedang menjalani terapi radiasi. Gitu ceritanya. Buat teman-teman yang mungkin didiagnosa sama ya seperti aku, dinyatakan terkena kanker payudara atau kanker-kanker lainnya, pokoknya kalian harus tetap semangat. Tetap semangat, jangan terlalu dipikirkan. Ya memang sih ngomong tuh gampang ya, jangan terlalu dipikirkan, pasti tetap kepikiran. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku tuh kadang kayaknya pengen nangis, tapi aku nangis ngapain nih, udah aku ketawain aja gitu, jadinya aku ketawain. Makanya nih lihat nih, coba masa habis kemo malah pipi aku jadi tambah tembem, pipinya jadi tambah tembem karena pas kemo itu masa aku naik 10 kilo. Orang kemo biasanya kan mual, muntah ya, aku malah laperan, dikit-dikit pengen makan. Terus aku tanya ke dokter, dok saya ada pantangan nggak, siapa tahu takutnya ada makanan yang nggak boleh dimakan. Nggak ada, kata dokter, bebas makan apa aja, yang penting makan buat imun katanya. Maksudnya jangan berlebihan, jadi boleh makan apapun tapi jangan berlebihan. Misalnya nih, oh lagi pengen sate gitu, ya nggak apa-apa makan sate, tapi ya jangan terus makan sate terus ya kan, seminggu sate terus, atau dalam sekali makan 20 tusuk ya kan, enggak ya. Kalau cuma pengen nyicip gitu sih nggak apa-apa. Terus mau mie instan boleh juga, yang pentingnya jangan terus-terusan pagi siang sore makan mie instan. Kalau cuma sekedar icip-icip mah boleh gitu, kata dokter. Oke, jadi beginilah hasilnya. Jadi tembem ya kan. Terus abis kemo, wah nanti lagi deh ceritanya bagaimana pengalaman kemo, apa aja efeknya. Nih jadi hitam. Oke, kalau gitu nanti aku buatin lagi video apa aja sih efek kemo yang aku rasakan. Kalau kalian penasaran atau mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Apa aja yang kalian penasaran, pengen tahu. Atau enggak, ya nggak apa-apa juga sih, skip aja video ini. Terima kasih udah menonton video ini. Makasih banyak, sehat-sehat terus. Assalamualaikum.